Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben salam. Halo semuanya, apa kabar? Piye kabare? Nelina Yana channel. Oke, jadi hari ini aku bakal story time lagi. Ya karena emang tingkat kerajinanku kurang efisien, jadi kadang rajin banget, kadang malas banget, jadi tidak menentu untuk story time-nya. Dan juga tergantung aku lagi ada cerita apa enggak. Oke, jadi story time kali ini aku bakal cerita soal leadership camp. Jadi kemarin aku sempat ikut leadership camp yang diadain dari kampus. Lumayan seru banget, malah ini pengalaman bener-bener yang nggak pertama juga sih. Pas SMA kan ada juga latihan kepemimpinan gitu kan, cuman nggak seketat ini juga. Terus juga pengalamannya ya lebih banyak ini sih, soalnya juga mungkin karena lingkupnya juga udah universitas kan, jadi pasti banyak hal-hal baru dan lebih lagi daripada pas masih SMA gitu. Dan sekarang udah jam 1 malam dan besok sebenarnya nggak ada kuliah, soalnya hari Senin itu libur, nggak ada jam kuliah, paling ada 1 atau 2, itu pun cuman kalau dosennya pengen pindah jam kuliah, soalnya di hari Rabu atau hari Selasa atau hari Kamis, terus pengen pindah ke hari Senin untuk 1-2 kali gitu. Jadi gak tahu besok ada kuliah apa enggak, tapi kayaknya biasanya nggak ada sih. Tapi besok jam 8 itu aku harus ngumpul ke kampus, soalnya mau cari sekolah buat tugas kuliah pramuka ngajar anak SD. Jadi besok juga tetap harus bangun pagi. Tadi juga bangun pagi karena ada undangan dari PKPT yang lagi Makesta tuh kayak PPAB-nya GMI gitu. Ya, jadi harus bangun pagi jam 7 itu udah berangkat, apa setengah 8 berangkat setelah dari PKPT, terus ke kantor cabang GMI di Malang kota. Terus setelah itu makan bentar, mampir makan di Gacoan, terus balik. Udah gitu ya, itu udah lumayan capek dan harus bangun pagi, padahal biasanya hari Minggu waktunya tidur. Oke, jadi aku mau cerita soal leadership camp, pengalaman aku leadership camp kemarin. Yang pertama, jadi yang ikut leadership camp ini adalah semua ketua ormawa di kampus, dan aku ngewakilin PIB. Ada berapa ya? 31 orang kemarin yang ikut leadership camp. Itu dari HMP, UKM, SMA sama BEM. Jadi itu seru banget. Dari situ yang awalnya nggak kenal jadi kenal, yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Jadi bener-bener aku mungkin kenal beberapa ketua UKM, ketua HMP, tapi itu pun yang cuma sering ketemu, kayak mungkin pernah satu UKM atau mungkin dari prodi yang sama aku, atau mungkin juga temennya temenku gitu. Tapi ternyata banyak banget yang belum bener-bener kenal. Dan karena aku tipikal orang yang susah banget ngapalin nama, jadi kalau aku tuh kalau udah kenal mukanya itu udah poin plus buat aku. Jadi kalau ketemu pun, sampean Mbak HMP kan ya, Mas UKM gitu. Jadi aku nyebutin UKM, dia ketua di UKM mana aja, tapi nggak hafal namanya. Paling beberapa kok tahu namanya, tapi lebih banyak yang nggak tahu gitu. Jadi seru banget ini. Kita dikumpulin jadi satu di satu tempat. Lokasinya itu di Piwek apa gitu, Piwek. Kalau salah bacanya bisa dikoreksi. Piwek Petung Sewu. Itu tuh kayak awalnya aku pikir kayak di Batu doang gitu loh, jadi cuman sekedar dingin aja, tapi itu bener-bener di atas gunung. Itu jauh banget, itu ngelilingin gunung. Dari awalnya banyak rumah sampai rumah tinggal satu-satu, sampai bener-bener udah gak ada rumah lagi. Dan itu kan kita berangkatnya naik mobil ya, dari disediain kampus.
jadi udah nggak ada yang bawa motor. Jadi aku bilang pinter banget sih ini kampus, seandainya kita nyerah atau mungkin nggak kuat waktu camp ini, kita nggak bisa kabur soalnya nggak ada kendaraan dan ini jauh banget, jadi nggak akan ada peluang untuk kabur gitu loh. Jalan pun mungkin capek banget pasti, dan itu jalannya berkelok-kelok dan apa ya, nggak lurus doang tapi kiri kanan belok sampai ke atas, dan ini dingin banget di sana. Nah tempatnya tuh kayak ada satu rumah penginapan gitu, terus isinya tuh kamar-kamar. Satu rumah tuh bisa jadi 2 kamar, satu kamar isinya 15-16 orang. Itu udah ada kasurnya, ada bantalnya, ada selimutnya. Itu sudah bagus banget sih di situ kalau mau acara gede-gede kayak misalnya perpisahan, soalnya ruang makannya juga ada, terus makannya disediain dari sana, terus ada aulanya juga kalau mau ada rapat atau penyampaian materi, terus juga ada lapangannya juga, terus buat kayak jalan-jalan malam gitu. Apa ya, lokasinya juga banyak buat titik-titik jalannya gitu, spotnya, posnya gitu banyak banget juga. Terus juga gamesnya juga banyak banget, ternyata kan dari sananya juga nyiapin panitia dari sana buat nemenin kita outbound gitu, buat ngasih materi outbound kayak gamesnya, dan gamesnya tuh games yang bener-bener baru juga. Jadi seru banget sih kampus, kayak kalau menurutku memilih tempat yang tepat untuk leadership camp kita. Oke, itu untuk tempatnya ya. Terus untuk kegiatannya kita dapat 8 atau berapa materi ya, hanya dapat banyak banget materi tentang kepemimpinan, tentang awal-awal dasarnya tuh kita cuman gimana mengenali diri sendiri dulu. Setelah kita tahu kita siapa kan, kita jadi tahu langkah selanjutnya tuh apa. Terus juga soal gimana kita berorganisasi, terus administrasinya di organisasi itu harus gimana, terus juga apa yang ingin kita capai itu apa aja. Banyak banget sih pelajaran dari situ. Terus juga materinya juga, yang penyampai materinya juga orang-orang yang punya ranah di situ, emang apa ya, punya bagus-bagus, keren-keren deh, sampai nggak bisa diungkapin sama kata-kata saking kerennya. Terus juga apalagi, dan ini sistem materinya tuh gini ya, setelah penyampaian materi 1 ada tugas kerjain. Kalaupun nggak dikerjain saat itu karena mungkin waktunya mepet atau udah lewat, dijadiin PR. Terus di materi 2 materi selanjutnya atau besoknya tuh dikumpulin PR-nya. Jadi malam pertama aku di sana itu, aku kan emang kadang harus menyesuaikan dulu sama tempatnya, jadi nggak bisa langsung nyaman gitu kan sama tempatnya. Nah di situ aku belum tidur, yang lain udah banyak yang tidur, mbak. Kebetulan di yang cewek-cewek ini semester 3 cuma aku doang kan, yang lainnya semester 5, semester 7. Jadi mbak-mbak itu baik banget, terima kasih mbak-mbak. Jadi mbak-mbak semester 5, semester 7 tuh bener-bener ngerangkul gitu loh. Jadi udah tahu Nelly-nya hiperaktif, Nelly-nya nggak bisa diem, Nelly-nya adik sendiri. Mereka tuh baik banget gitu. Jadi kalau mau ngapa-ngapain Nelly diajak, atau banyak lah pokoknya dibantu banget. Jadi nggak ngebedain. Tapi kalau udah bagian tugas segala macem atau tanya jawab, ya udah nggak ada lagi batas usia. Ya udah kamu semester 3 kamu nggak usah ngomong, kamu semester 3 diam aja, biarin kita yang di atas. Nggak ada. Jadi di forum ya udah kita ikutin ketentuan forum, semua di sini sama gitu. Ya, tapi kalau di luar forum ya udah mbak-mbak pasti mbak. Jadi mereka baik banget juga. Jadi untungnya aku diketemuin sama orang-orang baik yang walaupun baru kenal mereka mau apa ya, ngasih ilmunya, terus juga ngejagain aku juga, terus juga ngingetin aku juga, sayang juga. Altan orangnya nggak bisa dingin ya, jadi kalau malam gitu kan ke kamar mandi dianterin. Terus juga kalau nanya sesuatu
langsung dijawab. Terus juga kalau makan diajakin, pokoknya baik banget deh mbak. Terus juga sama cowok-cowoknya juga, jadi lebih kenal. Aku yang dulu cuman kenal Wahid, cuman tahu Mas Iqbal, cuman tahu siapa lagi ya cowoknya, Mas Rohmat, terus juga siapa lagi, Fatoni. Terus setelah itu aku ketemu nih sama mas-mas manajemen, sama Mas Rozikin, terus juga ketemu lagi sama wakilku di PIB Mas Bari dan banyak lagi Hakiki segala macam. Jadi kenal juga sekarang dari leadership camp ini. Aku jadi tahu semua ketua UKM, ketua HMP, terus di BEM ada siapa aja, terus di SEMA ada siapa aja. Yang awalnya cuman kenal itu doang. Itu serunya leadership camp. Terus apalagi ya, itu kan keseruannya. Kalau dibilang repot-repot, soalnya ini kan waktunya di hari-hari sekolah formal ya, maksudnya kita lagi waktunya Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan, itu waktunya kuliah. Aku kan emang Selasa, Rabu, Kamis, Seninnya libur, jadi tuh benar 3 hari di waktu padat kuliah aku. Dan sebenarnya kan dikasih surat izin dari Humas, tapi surat izinnya tuh ke Kaprodi, dan Kaprodi tetap minta harus izin satu-satu ke dosen. Lah sebelum berangkat itu aku udah tanya ke teman-teman, kuliahnya gimana, dosen yang perlu di-chat sendiri siapa aja. Terus ada beberapa temen PJ yang nggak ngasih tahu kalau dosennya dia itu harus di-chat langsung. Aku udah ngandelin PJ-nya karena udah ngasih surat juga dan minta tolong diizinin juga, tapi karena nggak diizinin, ada beberapa dosen yang ngalfa juga. Itu sih ruginya di situ. Terus juga ada beberapa tugas yang jadi terbengkalai, jadi seminggu ini tugasnya belum aku kerjain, mungkin besok baru aku kerjain. Dan apa lagi ya, dan aku jarang banget pegang HP gitu. Jadi setelah pulang ini aku lihat, ya ampun, aku bahkan enggak sih, hari terakhir setelah outbound baru aku ada beberapa foto. Seperti biasa memorinya penuh. Dan akhir-akhir ini HP ku lemot parah, jadi benar-benar sudah tidak sebaik dulu. Jadi dulu aku pikirkan gak perlu ganti HP lah, cuman buat WhatsApp doang, itu pun cuma buat kuliah. Tapi akhir ini bener-bener WhatsApp aja kadang lama banget. Terus juga Google Maps segala macam udah nggak bisa. Maksudnya bisa, cuman lemot banget gitu lah. Kayak emang waktunya ganti. Cuman sebenarnya aku udah nggak terlalu peduli sama HP sih, cuman karena kuliah terus juga beberapa butuh HP banget sekarang. Ya kita semoga aja bisa cepet ganti. Oke lanjut. Terus apa ya, sampai mana tadi? Pokoknya intinya dosen-dosen di sana tuh yang nyampein materi itu adalah dosen-dosen dari kampus juga, tapi orang-orang bener-bener orang-orang yang berkualitas. Ada Warek juga, ada juga Pak Davis, kemudian Bu Niki. Pokoknya orang-orang penting di kampus yang nyampein materi. Sebelum berangkat itu dibuka sama Pak Rektor. Terus juga di sana kita 3 hari, 2 harinya materi doang, materi PR, materi tugas. Hari terakhir outbound. Terus apa lagi ya? Oh, pembagian kelompok. Kemudian ada pembagian kelompok kan. Pembagian kelompok pertama itu untuk nentuin posisi duduknya. Jadi duduknya tuh letter O gini loh. Nah ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kebetulan aku kelompok 1, jadi aku di sini. Kelompok 2 di sini, ya udah gitu. Aku paling ujung sini. Terus kebetulan anggota kelompokku ternyata laki-laki semua. Kita sebutin satu-satu. Biar ini buat mengingat kalau Nelly pernah satu kelompok sama mereka. Yang pertama Wahid, enggak sih urutannya sesuai duduk ya. Nelly, terus Mas Rozikin, Mas Bahri, Fatoni, Wahid, Mas Iqbal. Awalnya aku Fatoni, terus beberapa materi selanjutnya Fatoni telah datang, terus Mas Rozikin yang duduk deket Nelly. Setelah itu awalnya kan Nelly nggak kenal ya sama Mas Rozikin. Jadi karena Nelly kadang
suka banget nyapa orang, terus disapa, Nelly sapa, kenalan, jadi kenal. Mas Rukin baik banget, banyak bantu Nelly apalagi persuratan, soalnya aku kan nggak ngerti, dan emang selama ini kan persuratan aku serahin ke Mbak Dian, soal aku sekretaris, jadi emang kurang banget aku di persuratan, jadi banyak dibantu sama Mas Rozikin, karena Mas Rozikin juga udah semester 7, jadi pengalamannya juga udah lebih banyak pastinya. Jadi dari situ udah mulai kenalan, jadi lebih akrab lagi sama Mas Rozikin. Kalau Mas Bari udah kenal dan akrab karena kita satu KM juga di PIB. Terus kalau Fatoni tuh pas dari maba karena seangkatan sama aku, jadi kenal juga sama Fatoni. Kebetulan dia juga sekolah di tempat tanteku ngajar, jadi kenal. Terus Wahid kita kenal dari awal maba banget, kita pernah ke Blitar bareng sebelum kuliah offline, kuliah itu sama teman-teman juga. Terus Mas Iqbal Mas Iqbal juga aku udah tahu tapi belum akrab, soalnya aku dulu aduh malu sendiri aku. Jadi aku dulu tuh ngefans banget sama Mas Iqbal, soalnya dia ganteng. Terus ya sempat ngefans banget, terus akhirnya udah nggak ngefans lagi. Ya karena mungkin semakin dewasa semakin tahu diri ya. Terus akhirnya satu kelompok, aku tuh aduh kok sekelompok sama Mas Iqbal, aku malu. Soalnya kalau aku inget-inget dulu sempet ngefans sama dia, itu benar-benar memalukan. Tapi sekarang udah enggak, soalnya ya udah enggak. Alika sekarang kan udah kenal, tadi juga ketemu di PKPT, udah jadi lebih kenal lagi. Ternyata Mas Iqbal lucu juga. Ya ampun jijik aing kalau inget dulu Nelly, pokoknya gitu. Jadi sekelompok ini seru banget. Nama kelompok kita, karena setiap kelompok harus punya nama. Terus juga ketua kelompok, terus ya nama kelompok kita kelompok Sutomo. Awalnya orang-orang salah paham, dipikirnya Sutomo itu dari salah satu dosen yang juga nyampein materi, tapi sebenarnya Sutomo itu dari namanya Bung Tomo gitu loh, karena katanya kita pengen meneladani semangat juangnya Bung Tomo seperti itu. Tapi karena lebih keren, mereka manggilnya Sutomonya aja gitu. Jadi nama kelompok kita Sutomo. Kita kelompoknya awalnya Mas Rozikin sepakatnya, soalnya Mas Iqbal kan ketua asrama. Tapi nggak tahu ngadangin, karena Mas Iqbal yang buat grup kayaknya, jadi sekalian aja dibuat jadi ketua kelompok. Ya udah buat grup chat di WhatsApp, terus Mas Iqbal jadi ketua kelompok, terus anggotanya ya dia yang lain. Dan kelompok Sutomo keren banget, semangat juang kita tinggi banget. Kita buat yel-yel ketika tampil, baru buat yel-yel, jadi nggak kompak-kompak banget tapi ngalir aja gitu. Tapi yang buat kaget juga karena kelompok kita kan buat visi misi. Sampai aku inget siapa ya, apa Mas Molis ya, dia ngomong, aduh kelompok kalian kan nambah-nambahin beban pakai visi misi, nggak disuruh aja. Tapi kita pakai visi misi. Itu ya guys, mataku lagi sakit banget, merah banget kan, gara-gara aku kemarin pakai softline terus banyak tenangin, nggak tak kasih cairan softline. Terus pas sampai komnya tuh kan nginep di kom sih, mau tak buka itu udah susah banget ngebukanya. Jadi bener-bener biasanya gini langsung kebuka, ini nggak bisa kebuka, kayak udah nempel banget ke mata gitu. Terus aku cubit gini, terus tetap nggak mau gitu loh. Terus kayaknya aku bukan nyobit softline-nya, malah nyobit matanya, sakit banget. Jadi sakit banget, makanya aku gak boleh seceroboh itu lagi sama mata aku, soalnya bahaya banget juga sebenarnya. Sampai teman-temanku tuh H5 sama Pipit itu takut banget, tanya gimana, terus ya gak apa-apa santai kok, udah takut semua, udah pelan-pelan, takutnya kenapa gitu. Terus paginya dicek masih merah, sekarang merah banget juga, sakit banget sih. Kayak gitu. Apalagi ya, terus 3 hari setelahnya kita juga semobil itu kan 8 orang, 9 orang sama Pak Supir. Pak Supirnya Pak Herman. Awalnya aku cuma tahu Pak Herman itu dia salah satu petugas kampus pokoknya. Cuma tahu itu doang tapi nggak tahu namanya. Kita
sering papasan cuman nggak kenal gitu loh. Terus setelah satu mobil kita kenal, ternyata Pak Herman juga pernah ke Makassar, main ke Makassar pas ada acara Banser katanya. Terus kenal Pak Herman baik banget. Terima kasih Pak Herman sudah mengantarkan kita dan mengembalikan kita ke tempatnya dengan sangat aman. Terus juga udah kayak bapak sendiri juga, kita dibeliin cemilan, yang lainnya beli sendiri, kita dibeliin loh. Terus juga di sana kan Pak Herman banyak melatih kedisiplinan sama pas makan juga. Terus keren banget sih Pak Herman, pokoknya dia juga jago banget buat yel-yel, banyak banget yel-yel yang di Pak Herman ciptain. Kalau kalian mau lihat bisa di channelnya Pak Hermawanto, kayaknya kalau nggak salah itu Herwanto. Ayo pokoknya cari aja gitu. Itu sih, ada lagi nggak ya, apalagi yang seru. Pokoknya dari ini ada tanggung jawab moral juga setelah keluar dari leadership camp ini, karena katanya ini dibuat per tingkatan. Jadi misalnya ini dasar leadership camp, yang ini kan leadership camp pertama di kampus, jadi sebelumnya belum ada pernah leadership camp. Jadi ini ada yang adalah angkatan pertama. Jadi dan leadership campnya itu katanya ada 3 tingkatan. Yang pertama dasar, sedang, menengah, terus paling tinggi. Ini masih dasarnya, berarti masih ada 2 lagi. Berarti 2 ini lebih berat lagi nih daripada yang pertama. Yang pertama udah lumayan berat karena dia tanggung jawab moral yang kita harus bawa ke organisasi dari apa yang kita lakuin selama 3 hari di sana. Kemudian ini akan ada 2 lagi. Semoga cepat menyusul biar kita benar-benar jadi pemimpin, jadi seorang leader yang berkompetensi. Oke. Kemudian juga mungkin tahun-tahun selanjutnya bakal ada terus leadership camp ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bekerja keras di dalamnya, dari semua dosen yang udah ngeluangin waktunya, semua staff yang udah meluangkan waktunya, semua panitia yang udah ngejaga kita, ngebantu kita. Kami tahu betul harapan kalian besar banget sama kita sebagai leader-leader, dan kita juga berharap kita bisa mengemban amanah ini dengan baik dan menjadi leader yang lebih baik lagi di masa depan, dan menjadi leader yang sukses dan yang terbaik. Terima kasih, pokoknya itu aja sih. Aku cuma pengen cerita kalau aku habis leadership camp dan pengalaman di sana seru banget. Itu juga ngebentuk juga buat diriku pribadi. Apalagi kalau kemarin aku suka duduk yang kayak gini, sekarang aku harus duduk kayak gini. Yang biasanya aku kayak gini, sekarang setiap mau gini tuh kayak terus juga makan, yang biasanya makan kayak gini. Terus karena di sana diajarin makan harus tegak, nggak boleh nunduk. Jadi makanannya kayak gini, ya enggak dong. Jadi makannya lebih rapi. Ya banyak hal-hal kecil juga. Terus juga rasa solidaritas juga jadi makin tinggi karena kita selalu diajarin di sana, satu patah semua patah, satu jatuh semua jatuh, satu dihukum semua dihukum, satu tumbuh semua tumbuh, satu sukses semua sukses. Jadi kita jadi mulai lagi bentuk kekeluargaannya di Ormawa kita. Yang dulunya tiap ketemu aja, tiap ngundang aja tapi nggak kenal. Sekarang kalau diundang terus ketemu jadi lebih akrab lagi, kayak lebih reuni daripada undangan UKM atau undangan HM. Jadi lebih panjang aja pembahasannya gitu, soalnya udah lebih kenal. Terima kasih pokoknya untuk Pak Davis juga yang udah ngadain leadership camp ini, Pak Aan, dan semua yang ada di dalam sana. Terima kasih. Dadah, doain semoga kita semua jadi pribadi yang lebih baik dan jadi sukses nantinya. Amin. Semangat kita semuanya. Selamat tidur juga buat aku maksudnya. Habis ini aku bakal ngedit dan tidur. Oh iya, kan ada raker, rancangan kerja atau proker setiap UKM yang dibuat sebenarnya di sana, tapi karena nggak selesai saking banyaknya dan ngikutin template dari kampus. Jadi hari Kamis kayaknya kita bakal ada rapat lagi setelah leadership camp ini. Jadi Kamis ini bakal ada rapat untuk pengumpulan raker itu. Doain ya teman-teman, semoga rakernya nggak banyak koreksi dan atau mungkin nggak ada koreksi dan bisa sukses semua untuk 1 tahun ke depan. Amin.
Itu semuanya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben aku salah. Dadah.